Halo, selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan saya Ibu Erni dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dan tetap dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita memohon pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan di dalam proses kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu bagi kami hari ini. Pada hari ini, kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mengenal, menghayati daya dan karya Roh Kudus. Dengan demikian, kami semakin beriman kepadamu di dalam Yesus Putramu dan bersama Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita sama-sama berbicara materi tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Roh Kudus memberi daya kekuatan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini terdiri dari dua. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul. Menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul. Kedua, menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja saat ini. Menjelaskan peran Roh Kudus bagi gereja saat ini. Baik anak-anak, setelah Yesus disalibkan, wafat, dan dimakamkan, para rasul merasa sedih dan takut. Mereka merasa sedih karena kehilangan gurunya. Terlebih, mereka takut memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka membutuhkan kekuatan. Mereka merasa takut. Mereka merasa tidak berani untuk mewartakan tentang Yesus karena Yesus sudah pergi dari antara mereka. Mereka membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu yang telah dijanjikan oleh Yesus sendiri kepada mereka. Nah, dengan turunnya Roh Kudus, para murid ini memiliki daya hidup baru. Dan Roh Kudus itu memperbaharui hati mereka, sehingga mereka menjadi lebih berani untuk mewartakan tentang kebenaran tentang Yesus yang telah disalibkan oleh orang Yahudi. Jadi yang sebelumnya mereka takut, mereka tidak berani mewartakan tentang Yesus. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka berani mewartakan tentang kebenaran. Mereka berani mewartakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan oleh orang Yahudi. Poin yang pertama, Roh Kudus berkarya. Roh Kudus itu berkarya. Roh Kudus mendampingi setiap orang dan juga mendampingi gereja, mendampingi setiap orang yang percaya kepadanya hingga saat ini. Bukan saja hanya berkarya mendampingi para murid pada zaman Yesus dulu, atau ketika Yesus pergi meninggalkan mereka, tetapi juga Roh Kudus berkarya mendampingi
dan berperan di dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja hingga saat ini. Pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia. Ingat, kalau anak-anak yang sudah menerima sakramen Krisma, sebelumnya ada pembinaan, ada pelajaran atau pendidikan dari para pembina. Dan kita diperkenalkan tentang karunia Roh Kudus itu. Nah, pendampingan Roh Kudus tersebut dilakukan dengan memberikan beberapa karunia yang pada saat ini kita pelajari sebelum kita menerima sakramen Krisma. Karunia apa saja? Ada karunia kebijaksanaan, ada karunia pengertian, ada karunia nasihat, ada karunia pengenalan akan Allah, ada karunia kesalehan, dan karunia akan takut kepada Allah. Karunia takut akan Allah. Ini karunia yang kita terima pada saat kita menerima Roh Kudus. Kebijaksanaan, pengertian, nasihat, pengenalan, kesalehan, dan takut akan Allah. Poin yang kedua, berkat Roh Kudus, para rasul yang dahulunya takut dan tidak berani menampakkan diri di hadapan orang banyak, kini menjadi tidak takut lagi. Kini menjadi berani. Mereka tidak merasa takut lagi. Mereka menjadi berani untuk menunjukkan diri di hadapan orang banyak. Sebelumnya mereka takut, tidak berani ada di antara banyak orang. Mereka tidak berani, mereka takut. Mereka saat ini menjadi berani ketika mereka menerima Roh Kudus, berani tampil di hadapan orang banyak. Ingat pada peristiwa Pentakosta, berani berbicara, berkata-kata ketika mereka menerima karunia Roh Kudus. Mereka berani mewartakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Poin yang ketiga, Roh Kudus menyertai para rasul dengan memberikan pendampingan. Sehingga ketika mereka mewartakan tentang Yesus adalah Tuhan dengan menggunakan satu bahasa, dan bahasa yang mereka gunakan itu dimengerti oleh berbagai bangsa. Ketika pada hari Pentakosta mereka berani berbicara dalam berbagai bahasa, mereka dimengerti, bahasa mereka dimengerti, dan yang hadir pada waktu itu bukan berasal dari satu daerah saja, dari berbagai macam daerah. Dan ketika mereka berbicara, berkata-kata, semua yang mendengar mengerti. Mengapa? Karena mereka dikuatkan dengan Roh Kudus ini. Mereka menjadi berani untuk berbicara, mewartakan itu dalam satu bahasa dan dimengerti oleh berbagai bangsa. Inilah kekuatan Roh Kudus. Poin yang keempat, sampai sekarang ini pun Roh Kudus masih mendampingi gereja yang masih terus menghadapi tantangan dari waktu ke waktu. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja, sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan secara aktif dalam kehidupan beriman mereka. Roh Kudus senantiasa menjiwai setiap anggota gereja sehingga mereka memiliki semangat untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman. Mereka saling memperhatikan, mereka saling berbagi, dan saling meneguhkan atau menguatkan satu terhadap yang lain. Ini karena daya kekuatan Roh Kudus yang memampukan mereka untuk berperan aktif dalam kehidupan beriman. Saling memperhatikan, saling berbagi, saling
Dan itu semua diharapkan sebagai pengikut Kristus, kita pun harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para murid dahulu. Memperhatikan, berbagi, saling menguatkan. Poin yang kelima, peran Roh Kudus bagi kita sekarang ini. Apa saja peran Roh Kudus bagi kita? Adalah diantaranya memampukan kita untuk memberikan kesaksian hidup. Memampukan kita untuk memberikan kesaksian hidup dimanapun saja kita ada. Kesaksian itu dengan kata-kata, tutur kata yang baik, dan juga sikap perilaku kita yang baik pula yang menyenangkan hati semua orang. Yang kedua, memampukan kita melaksanakan tugas pelayanan. Kita juga mendapat tugas pelayanan kita dimanapun saja kita ada. Kita menunjukkannya dengan siapapun yang kita jumpai. Yang berikut, yang ketiga, menggerakkan dan mendorong kita. Jadi Roh Kudus menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh. Menggerakkan dan mendorong kita untuk membangun persekutuan yang kokoh. Yang keempat, mendorong umat beriman kita sekalian untuk saling menguduskan melalui kegiatan-kegiatan liturgi yang kita ikuti baik secara pribadi maupun bersama-sama. Kegiatan doa pribadi, doa bersama, ataupun melalui kegiatan perayaan Ekaristi yang kita ikuti setiap hari atau seminggu sekali pada hari Minggu di gereja. Baik, yang terakhir dari materi ini, bahwa Roh Kudus juga mendampingi gereja. Roh Kudus juga mendampingi gereja. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah umat Allah, sehingga tetap hidup dan berkarya. Roh Kudus juga mendampingi umat Allah, kita semua yang disebut sebagai pengikut Kristus, sehingga tetap hidup dan tetap berkarya. Karya gereja dapat dirasakan oleh umat sekalian hingga saat ini. Apa yang telah dilakukan oleh para pengikut Kristus dahulu juga harus kita ikuti di dalam mewujudkan nilai-nilai iman Kristiani ini dimanapun kita berada. Karena kita sudah menerima sakramen baptis dan juga dikuatkan dengan penerimaan sakramen krisma, pendewasaan iman kita. Oke anak-anak, materinya sampai di sini saja. Tugas untuk pertemuan ini tidak ada, dan Ibu mau menyampaikan bahwa pertemuan kita minggu depan tanggal 9 November, kita pembelajarannya diganti dengan penilaian harian yang kedua atau ulangan harian yang kedua. Terus materi yang berikut setelah tanggal 9, materinya kita akan bicara tentang mengikuti bimbingan Roh Kudus. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan kita ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam hati kami masing-masing. Semoga kehadirannya di dalam hati kami menguatkan kami dalam belajar hari ini. Semoga Roh Kudus memimpin kami dalam belajar hari ini, sehingga kami mampu mengikuti bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam siara hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa. Salve.